Selanjutnya kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya perkembangan perdagangan hingga saat ini bersama Patricia Mapalie dan juru kamera Irham Andriaji. Patricia, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia saat ini, Patricia? Ya, Liza dan juga pemirsa, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini, di perdagangan sesi 1 IHSG ambles berada di zona merah, bahkan saat pembukaannya indeks harga saham gabungan juga langsung menuju ke teritori negatif. Indeks harga saham gabungan langsung berada di zona merah begitu perdagangan dibuka, bahkan semakin dalam hingga menyentuh level terendah yaitu di 4.482 atau ambles 2,04%. Posisi tersebut sedikit membaik di akhir sesi 1 indeks harga saham gabungan yaitu berada di level 4.489 atau melemah 1,9%. Saya ajak Anda, Eliza dan juga pemirsa untuk memantau pergerakan indeks harga saham gabungan beberapa saat menjelang penutupan perdagangan pada sesi 2 hari ini. Bisa dilihat bahwa indeks harga saham gabungan masih bergerak di teritori negatif, mengalami pelemahan 1,84% atau terkoreksi sekitar 84 atau 85,21 basis poin dan sekarang berada di level 4.491. Sepanjang perdagangan hari ini IHSG terus berada di zona merah, di mana sampai dengan perdagangan sesi 1 ada sejumlah saham atau emiten yang menjadi pendorong penurunan IHSG. Di antaranya adalah saham PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA, kemudian PT Pakuwon Jati Tbk atau PWON, kemudian PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, sedangkan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk atau Purah mengalami pelemahan cukup dalam yaitu 6,45% dan ada PT Karya Bersama Anugrah Tbk atau KBAG yang juga menjadi pendorong pelemahan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini. Sementara itu Eliza dan juga pemirsa, pelemahan indeks harga saham gabungan tidak hanya terjadi pada bursa tanah air atau IHSG namun juga terjadi pada bursa saham global begitu, kemudian terdampak pada sejumlah bursa di kawasan utama Asia. Eliza. Lalu Patricia, seperti apa pengaruh anjloknya harga minyak terhadap IHSG, Patricia? Ya, pengaruhnya memang sudah terlihat sejak awal perdagangan, Eliza, di mana pada awal perdagangan tadi saya katakan sudah berada di teritori negatif atau berada di zona merah, di mana jatuhnya harga minyak mentah ke level terendah dari 35 tahun ini dilihat atau memunculkan peningkatan begitu kekhawatiran tentang kelebihan pasokan, sementara tidak dibarengi dengan adanya fasilitas penyimpanan yang dibarengi dengan peningkatan pasokan minyak mentah dunia. Ini yang kemudian membuat investor keluar dari pasar saham global, terbukti dengan rendahnya atau anjloknya Wall Street atau pasar saham di Amerika yang juga berimbas pada saham di kawasan utama Asia, kemudian juga langsung pastinya berimbas pada indeks harga saham gabungan kita pada hari ini. Terbukti juga dari sejumlah sektor, ada 10 sektor yang diperdagangkan di bursa kita, di Bursa Efek Indonesia, dan 9 sektor berada di teritori negatif atau mengalami pelemahan lebih dari 1%. Hanya sektor consumer yang mengalami pelemahan kurang dari 1% atau sekitar 0,8%. Eliza. Baik, Patricia, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Patricia Mapalie dan juru kamera Irham Andriaji melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.